Saya lewat garis polis line, habis itu ada tangga, di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia. Sopir ambulans temukan 7 kejanggalan dalam misteri kematian Brigadir J. Dibawa ke ICU bukan ruang jenazah. Ahmad, sopir ambulans pembawa jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Kesaksian Ahmad menjadi penting karena ia mengetahui detik-detik Brigadir J dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kepada majelis hakim dan anggotanya, Ahmad mengatakan ada beberapa peristiwa yang membuatnya curiga. Berikut 7 kejanggalan yang disaksikan Ahmad dirangkum tribunnews.com melalui tayangan Kompas TV. Tidak tahu jemput jenazah. Malam pada waktu kejadian tanggal 8 Juli 2022, Ahmad mengatakan bahwa dirinya mendapatkan telepon dari Sofian Kasman, salah satu owner PT Bintang Medika untuk menjemput seseorang. Permintaan tersebut, kata Ahmad, datang dari orang yang tak dikenal. Pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, Ahmad lantas berangkat menuju lokasi permintaan layanan ambulans, yakni di Duren 3, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi itu, Ahmad merasa curiga. Pada saat penjemputan Brigadir J, Ahmad mengaku bahwa ia tidak tahu jika ia menjemput jenazah. Ahmad mengaku biasanya ia hanya diminta menjemput orang sakit, kecuali dari kepolisian atau Satlantas Jakarta Timur. Mas minta tolong, katanya langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja Mas, nah lurus aja. Lalu saya jalan melewati garis polis line yang mulia. Curiga di Duren 3. Ketika diberitahu ada pekerjaan layanan ambulans, Ahmad awalnya tidak merasa curiga meski permintaan datang dari orang yang tak dikenal. Hal itu lantaran ia biasa mendapatkan permintaan layanan penjemputan orang sakit memang dari orang yang tak dikenal. Kalau biasanya kamu diperintah itu untuk menjemput orang sakit atau untuk orang meninggal? Orang sakit yang mulia. Orang sakit. Baik yang mulia. Jadi jarang disuruh menjemput orang meninggal. Kecuali dari kepolisian yang mulia. Kecuali dari kepolisian. Satlantas Jakarta Timur. Ya. Waktu sampai ke rumah permintaan layanan di Duren 3, Ahmad baru merasa curiga. Instingnya saat itu ada suatu kejadian kematian. Kalau dari rasa kecurigaan saya pribadi, saya sudah menginsting kalau ada suatu kejadian kematian. Ada kejadian kematian. Hingga akhirnya ia menemui ada seseorang yang tergeletak tak bernyawa yang tak lain adalah Brigadir J. Memasukkan jenazah ke kantong dibantu orang. Ia kemudian memasukkan jenazah Brigadir J ke kantong jenazah yang ia bawa. Karena kakinya terlalu panjang dan gak muat di kantong jenazah saya, kakinya dilepit sedikit biar bisa masuk kantong jenazah. Ahmad kemudian mengambil tandu yang bisa dibelah dua. Ketika mau mengangkat, Ahmad minta tolong ke anggota yang ada di lokasi. Ahmad tidak yakin berapa orang yang membantunya mengangkat jenazah. Mungkin sampai 4 orang yang bantu memasukkan Brigadir J ke kantong jenazah. Tak boleh nyalakan lampu ambulans. Ketika jenazah telah dimasukkan ke ambulans, Ahmad lantas bersiap mengantarkannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat Ahmad akan menyalakan lampu atau sirena mobil ambulans, Ahmad ditahan oleh seseorang. Orang tersebut meminta Ahmad untuk menyalakan lampu ketika keluar dari kompleks. Ahmad pun menuruti perintah orang tersebut dan lantas membawa jenazah menuju keluar kompleks. Dikawal anggota Provos. Belum juga ambulans keluar kompleks, sebuah mobil Pajero Provos telah menunggu. Seseorang yang diketahui anggota Provos itu lantas meminta Ahmad untuk mengikuti arahannya. Salah seorang anggota Provos itu juga ikut mobil ambulans bersama Ahmad. Ini nanti kita ke Rumah Sakit Polri, nanti kamu di belakang saya aja, nanti kami yang awal. Kita kemana? Ke RS Polri Pak. RS Polri. Iya Pak. Jenazah dibawa ke ICU bukan ruang jenazah. Hal lain yang menjadi kecurigaan Ahmad adalah jenazah Brigadir J tidak langsung dibawa ke ruang forensik atau ke ruang jenazah. Ketika tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, anggota Provos itu justru meminta Ahmad untuk menurunkan jenazah Brigadir J di IGD. Jenazah keluar IGD sembuh. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ahmad mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta oleh anggota Provos itu untuk menunggu di area Rumah Sakit Kramat Jati. Setelah jenazah keluar, Ahmad merasa bingung karena jenazah dimasukkan di mobil ambulan lain. Ahmad pun mengaku tidak mendapatkan ongkos jasa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!